Al-isti'adah artinya talabul al-aud. Ya. Al-isti'adah adalah talabul i'adah, meminta perlindungan, memohon perlindungan. Ya. Jadi isti'adah ini dia berlindung pada sesuatu yang tidak menyenangkannya, hal yang dia khawatirkan. Jadi isti'adah itu, kalau dikatakan al-isti'adah kepada Allah, itu tercakup di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, dia berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia i'tisam terhadapnya, berpegang teguh dengan Allah. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwa Allah akan mencukupinya. Jadi itu 3 hal ya, saya sebut 4, 3 saja ya. Ada 3. Iltija, al-i'tisam, wa taharruz. Ada 3. Dia berlindung kepada Allah, kemudian i'tisam, berpegang teguh kepada Allah, kemudian yang ketiga, dia meyakini Allah yang mencukupinya dan melindunginya dari segala kejelekan. Itu 3 kaidah al-isti'adah. Isti'adah ini dari ibadah yang sangat agung. Ya, karena itu dibawakan di sini oleh penulis 2 ayat. Wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dalil isti'adah adalah firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah saya berlindung kepada Rabb yang menguasai al-falaq. Al-falaq ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Al-falaq bisa bermakna subuh, dan al-falaq bisa bermakna tumbuhan yang dikeluarkan. Itu tumbuhan itu, biji misalnya, keluar darinya tumbuhan, itu dikatakan falaq. Ya. Jelas ya? Memang subuh dikatakan falaq sebab tadinya kan gelap. Kemudian dari kegelapan ini ditembus oleh terang, subuh yang keluar. Itu disebut falaq. Karena memang dia dari sesuatu yang keluar ditembus, itu disebut falaq dalam bahasa Arab. Jadi saya berlindung kepada Rabb al-falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Juga saya berlindung kepada Rabb an-nas. Nah, ini a'udzu billah itu kan mengandung 3 hal. Dia berserah diri kepada Allah, menuju kepadanya, berpegang teguh terhadapnya, dan meyakini bahwa Allah yang mencukupinya, yang melindunginya. Maka ini 3 hal di dalam al-isti'adah. Isti'adah kepada Allah Subhanahu wa taala itu oleh Syekh Ibnu Utsaimin dibagi menjadi 4. Yang pertama al-isti'adah kepada Allah dengan 3 yang kita sebutkan tadi. Iya, ini hukumnya adalah ibadah. Dan kalau dia ibadah itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, yang kedua, isti'adah dengan sifat dari sifat-sifat Allah. Ini juga dibolehkan. Iya, karena itu ada beberapa doa ya, seperti doa pagi dan petang, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini berlindung dengan kalimat-kalimat. Kalimat kan sifat Allah. Ya, doa pagi dan petang juga, wa a'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti. Saya berlindung dengan keagunganmu, ya Allah. Demikian pula doa kalau orang sakit, ya, ada sakit misalnya di badan atau di mana, itu kan diperintah oleh Nabi ya membaca bismillah 3 kali, kemudian dibaca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, di situ wa qudratihi, berlindung dengan kemampuan Allah. Ya, dan doa di salat malam, a'udzu biridhaka min sakhatik. Saya berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Nah, berlindung dengan sifat Allah, isti'adah dengan sifat Allah, itu boleh saja. Hal yang diperbolehkan. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga dari isti'adah dengan orang-orang mati. Atau orang yang hidup tapi tidak hadir dan tidak mampu. Maka ini masuk ke dalam kesyirikan. Masuk di dalam syirik akbar yang telah kita sebutkan. Ya. Karena itu dicela orang-orang yang para jin, para manusia yang berlindung dari jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sekelompok dari laki-laki manusia, mereka isti'adah kepada sekelompok laki-laki dari jin, maka mereka bertambah rahaqa. Ya, bertambah kesewenang-wenangan. Baik. Kemudian yang keempat dari isti'adah adalah berlindung dari sesuatu yang makhluk itu mampu melakukannya. Tadi berlindung pada tempat yang di situ dia bisa dapat perlindungan. Maka ini boleh saja, nggak ada masalah. Ini tidak dipermasalahkan. Kalau dia mampu, nggak ada masalah. Baik, karena itu dikatakan di dalam hadits ketika terjadi fitnah, ya, wa man wajada malja'an aw ma'adan fal ya'ud bih. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung atau tempat dia terjaga di situ, maka hendaknya dia berlindung padanya. Nah, maka hal yang seperti ini tidak ada masalah. Sebab ini masuk di dalam hal yang memungkinkan. Hal yang memungkinkan. Baik.